Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan manajemen pemasaran pertemuan ke-6. Oke, pertemuan kali ini di manajemen pemasaran kami akan membahas tentang posisi merek. Di pertemuan manajemen pemasaran kali ini, kami membahas tentang menetapkan posisi merek dengan 4 materi. Materi yang pertama yaitu mengembangkan dan mengkomunikasikan strategi positioning. Yang kedua, terobosan pemasaran. Yang ketiga, strategi diferensiasi. Yang keempat, strategi pemasaran siklus hidup produk. Yuk kita simak. Materi yang pertama ada mengembangkan dan mengkomunikasikan strategi positioning. Yang pertama ada kerangka referensi kompetitif, yaitu di mana satu titik awal untuk kita mendefinisikan kerangka tersebut untuk suatu positioning adalah menentukan keanggotaan kategori atau kategori membership. Produk atau sumpulan produk dengan mana suatu merek bersaing dan yang berfungsi sebagai pengganti dekat. Kemudian secara khusus untuk memutuskan membidik jenis konsumen tertentu dapat mendefinisikan sifat persaingan karena perusahaan tertentu telah memutuskan untuk membidik segmen itu di masa lalu atau berencana untuk melakukannya di masa depan. Nah, untuk menentukan kerangka referensi kompetitif yang tepat, pemasar harus memahami perilaku konsumen dan pertimbangan yang digunakan oleh sekelompok konsumen dalam membuat pilihan merek. Yang kedua, ada titik perbedaan dan titik paritas. Titik perbedaan atau point of difference adalah atribut atau manfaat yang secara kuat diasosiasikan konsumen dengan suatu merek, dinilai positif, dan diyakini tidak dapat ditemukan kesamaannya pada merek pesaing. Yang kedua ada titik paritas atau point of parity adalah asosiasi-asosiasi yang tidak mesti unik untuk merek, tetapi dapat dimiliki bersama dengan merek lain. Jenis asosiasi titik paritas ini mempunyai dua bentuk dasar, yaitu kategori dan kompetitif. Kita beralih ke materi yang kedua, ada terobosan pemasaran. Dalam terobosan pemasaran yang pertama ada menetapkan keanggotaan kategori, yaitu produk atau sekumpulan produk dengan mana suatu merek bersaing yang berfungsi sebagai pengganti dekat. Kemudian pendekatan umum yang memberitahu konsumen tentang keanggotaan merek sebelum menyatukan titik perbedaan. Yang pertama mengumumkan manfaat kategori produk, yang kedua membandingkan dengan contoh, yang ketiga bergantung pada penggambar produk. Selanjutnya yang kedua memilih POD dan POP. POP digunakan sesuai kebutuhan perusahaan. Yang pertama untuk mengumumkan keanggotaan kategori, yang kedua untuk menghilangkan POD pesaing. Kemudian tingkatan POD. Yang pertama atribut merek, manfaat merek, dan nilai merek. Banyak atribut dan manfaat pembentuk POD dan POP berkorelasi negatif atau positioning tumpang tindih. Pemasar harus meyakinkan bahwa hubungan tersebut positif. Kemudian yang ketiga menciptakan POD dan POP. Point of differentiation atau POD adalah atribut atau manfaat yang secara kuat diasosiasikan konsumen pada suatu merek, dinilai positif dan diyakini tidak dapat ditemukan kesamaannya pada merek pesaing. POD harus mendemonstrasikan keunggulan yang jelas. Asosiasi bisa berupa semua jenis manfaat atau emosi. Kemudian point of parity atau POP adalah asosiasi yang tidak mesti unik untuk merek, tetapi dapat dimiliki bersama merek lain. Titik paritas kategori yaitu asosiasi yang dipandang esensi oleh konsumen untuk penawaran sah dan kredibel untuk produk atau jasa tertentu. Dengan kata lain, mempresentasikan kondisi yang belum memadai untuk pilihan merek. Kemudian titik paritas kompetitif, asosiasi yang dirancang untuk menegasikan titik perbedaan pesaing.
Kemudian yang ketiga ada strategi diferensiasi, yang mana ada keunggulan kompetitif, yaitu kemampuan perusahaan untuk bekerja dalam satu atau lebih cara yang tidak dapat atau tidak akan disamai oleh pesaing. Jadi keunggulan kompetitif ini harus bertahan lama dan juga bisa disebut keunggulan pelanggan. Selanjutnya yang keempat ada strategi pemasaran siklus hidup produk. Produk mempunyai usia yang terbatas. Penjualan produk melalui tahapan yang berbeda-beda. Setiap tahap mempunyai tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda bagi penjual. Kemudian laba naik dan turun pada berbagai tahap siklus hidup produk. Dan produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan SDM yang berbeda dalam setiap tahap siklus hidup. Strategi pemasaran siklus hidup produk. Strategi pemasaran siklus hidup produk memiliki 5 siklus. Yang pertama yaitu siklus hidup produk, kedua siklus hidup gaya model dan fat, ketiga strategi pemasaran, tahap pengenalan dan keunggulan pelopor, yang keempat adanya strategi pemasaran tahap pertumbuhan, dan yang kelima yaitu tahap pemasaran dan tahap kedewasaan. Siklus hidup produk sendiri memiliki definisi, adalah sesuatu tahapan atau proses perjalanan dari peluncuran awal hingga peluncuran resmi, di mana perubahan dari target awal hingga target akhir. Berkompetisi dengan produk-produk yang sejenis hingga melewati pasar persaingan, dan kompetisi produk memiliki tingkat penerimaan dan penjualan atau distribusi yang dapat tersebar luas dan dapat diterima oleh konsumen dengan baik. Yang kedua yaitu siklus hidup gaya, mode, dan fat. Di sini memiliki 3 arti. Yang pertama yaitu gaya. Gaya sendiri memiliki definisi berekspresi atau yang bersifat dasar, seperti halnya unik, gaya rumah, gaya pakaian, dan seni. Yang kedua yaitu mode atau fashion, di mana gaya dapat diterima atau yang terpopuler disebut dengan jeans, busana masa kini. Intinya mengikuti zaman. Lalu yang ketiga adanya fad atau yang disebut juga dengan keisengan, di mana yang segera diperhatikan masyarakat, diterima dan penuh semangat, sehingga mencapai dalam puncak waktu yang sangat singkat. Dan jika ada penurunan, maka akan mendapat penurunan yang sangat cepat. Contohnya, menindik tubuh dan mentato tubuh. Yang ketiga, yaitu strategi pemasaran di tahap pengenalan produk. Dalam perkenalan produk, strategi peluncuran atau yang disebut dengan rapid skimming strategi yang digunakan jika ingin memperoleh banyak laba atau keuntungan pada setiap unit. Strategi ini berorientasi kepada harga dan permintaan pasar. Namun, strategi ini jarang dipikirkan dan tidak disadari oleh konsumen, tetapi sebenarnya sangat dibutuhkan. Yang keempat, yaitu setelah perkenalan, ada pun strategi pemasaran pada tahap pertumbuhan. Di sini dapat memunculkan sebuah pesaing-pesaing baru untuk bertarung dalam produksi barang yang sama. Meningkatnya penjualan dan menurunkan biaya promosi karena sudah dapat diterima di pasar. Tapi produsen harus ingat bahwa situasi ini akan memunculkan sebuah produsen-produsen baru yang akan mengeruk atau bersaing kepada pasar mereka yang ditujui. Setelah itu adanya tahap pemasaran. Yang selanjutnya ada tahap kedewasaan pemasaran produk. Di sini sebagian besar produk berada pada tahap kedewasaan. Strategi pemasaran ditunjukkan untuk pemasaran yang kreatif lah, yang dapat memperpanjang daur hidup atau kesenjangan hidup produk ini. Penjualan pada tahap kedewasaan sangat sensitif terhadap perubahan perekonomian dan situasi pasar.
Selanjutnya, ada strategi pemasaran tahap penurunan. Di sini penjualan dapat menurun karena beberapa faktor, entah itu dari kemajuan teknologi, perubahan selera konsumen, hingga persaingan pasar yang sangat ketat. Ketika penjualan dan laba menurun, sejumlah perusahaan menarik diri dari pasar, kecuali ada alasan yang kuat untuk retensi atau mengusung produk yang lemah, sangat mahal harganya bagi perusahaan, dan bukan hanya berdasarkan jumlah overhead atau laba yang tidak tercakup. Bukti konsep siklus hidup produk. Berdasarkan konsep PLC, membantu pemasar menerjemahkan dinamika produk dan pasar. Namun ketahanan konsumen baru memperlihatkan kenaikannya khas, di mana setelah penjualan sekitar 45% per tahun, tetapi juga memperlihatkan perlambatannya khas, ketika penjualan memperlambat sekitar 15% per tahun. Adapun kritik terhadap konsep siklus hidup produk ini. Teori PLC juga mendapat kritikan bahwa bentuk dan durasi pola siklus hidup terlalu beragam dan diregenerasikan. Para pengkritik menyatakan bahwa pola siklus hidup terlalu berbeda-beda untuk durasinya. Siklus hidup produk tidak memiliki sesuatu yang dimiliki organisme hidup, yaitu urutan tahap-tahap yang tetap dan lama tiap tahap yang juga tetap. Dan yang terakhir, adanya evolusi pasar. Evolusi pasar sendiri memiliki arti, yaitu serangkaian tahapan yang produknya akan melalui di seumur hidup dalam kaitannya dengan keuntungan dan penjualan yang akan mengumpulkan. PLC terdiri dari 5 tahap yang berbeda menurut Kotler dan Armstrong. Yang pertama pengembangan produk, pengantar, pertumbuhan, kematangan, dan yang terakhir adalah kemurunan. Sekian dari presentasi manajemen pemasaran pertemuan 6 kali ini. Semoga kalian semua bisa mendapatkan ilmu tambahan dari presentasi kami. Dan mohon maaf bila kita memberikan informasi yang salah ataupun informasi yang kurang kepada kalian semua. Terima kasih dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.